Part 5. Kecewa. Tania merasa tidak percaya dengan apa yang Al lakukan sekarang. Dia heran kenapa Al bertindak seperti seorang suami yang mencintai istrinya. Gadis itu sangat tahu kalau sang suami sudah 2 tahun memiliki dendam terhadapnya. Akan tetapi, apa yang Tania rasakan dan lihat saat ini sungguh bertolak belakang dengan sikap Al yang sebenarnya. Tania tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran suaminya. Saat mata mereka masih saling berpandangan, tiba-tiba Al mengecup bibir wanita yang kini berada di atas tubuhnya. Tania meronta sekuat tenaga hingga berhasil melepaskan diri dari rangkulan Al. Gadis itu kehabisan kesabaran. Dia langsung mendaratkan tamparan di pipi suaminya. Al mengerang kesakitan. Laki-laki itu kemudian duduk lalu meminta maaf kepada Tania. "Maaf Tania, aku gak sengaja." Al meraih tangan sang istri tetapi segera ditepiskan. "Kamu jahat Al, aku pikir dalam beberapa hari ini kamu udah berubah. Tapi ternyata aku salah. Kamu masih saja tetap mempertahankan dendammu padaku. Tidak cukupkah selama 2 tahun ini kamu selalu menghantui hidupku? Mulai sekarang jangan pernah dekatin aku. Aku membencimu." Tania segera turun dari tempat tidur lalu menuju sofa. "Gak usah baper deh. Siapa juga yang deketin kamu? Kamu wanita yang telah menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku gak menderita harus hidup bersama laki-laki seperti dirimu? Aku tersiksa harus berada di dekatmu." Tania melemparkan bantal ke arah Al, tetapi laki-laki itu dengan sigap mengelak. Dirinya meraih bantal yang dilemparkan sang istri dan mengarahkannya kepada wanita itu. Benda segi 4 tersebut mengenai sasaran tepat di kepala Tania. "Al!" Tania berteriak dengan perasaan sangat kesal. "Emang enak? Rasain tuh." Al merasa puas karena bantal tersebut berhasil mengenai sang istri. Dua insan itu masih melanjutkan perdebatan sambil saling mengungkit tentang apa yang pernah mereka rasakan sejak menjadi musuh bebuyutan. Tania merasa kesal karena laki-laki yang kini bersamanya masih tetap sama, berusaha menyakiti hati dan perasaannya. "Lebih baik aku tidur. Malas banget ngeladenin cowok kayak kamu. Gak punya perasaan dan nyebelin." Tania akhirnya merebahkan diri di sofa, lalu menutup tubuh dan wajahnya dengan selimut. Setelah beberapa menit kemudian, Al menghampiri Tania untuk memastikan apakah wanita itu sudah tertidur pulas atau belum. Laki-laki itu menyibakkan selimut dari wajah sang istri. Al tersenyum memandangi wajah Tania yang manis dan terlihat polos. "Kalau tidur seperti ini, kamu itu polos banget, bak kertas putih tanpa coretan apapun di atasnya. Kamu itu cantik tapi galak. Aku tidak tahu kenapa hatiku merasa tenang jika berada di dekatmu, istriku." Al berbicara setengah berbisik. "Aku minta maaf karena tadi dengan sengaja telah menciummu. Aku juga tidak tahu kenapa keinginan itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Mungkin kejadian itu membuatmu makin membenciku. Tapi kamu seharusnya tahu kalau aku punya hak melakukan itu karena aku suamimu. Walaupun aku sadar kalau pernikahan kita hanya settingan. Selamat tidur istriku, musuh bebuyutan dalam hidupku." Al mendaratkan ciuman di dahi Tania. Al kembali ke tempat tidur dan menghempaskan tubuh. Laki-laki itu masih terbayang dengan apa yang dia lakukan tadi terhadap sang istri di ranjang tersebut. Dia seperti merasakan sesuatu yang aneh, tetapi sulit untuk dimengerti. Al bukan lagi sosok yang dulu benar-benar membenci Tania saat awal mereka menjadi musuh. Kala itu, ketika Al mengetahui kalau Tania adalah penyebab dirinya harus mendapat hukuman dari dosen, laki-laki itu langsung membuang buku Tania ke dalam parit. Dia tidak menghiraukan tangisan sang istri saat itu, karena yang ada dalam pikirannya hanya dendam semata. "Dasar cowok gak punya perasaan, beraninya sama cewek." Kalimat itu yang Tania lontarkan kepada Al sambil menangis. Al senyum-senyum sendiri, membayangkan apa yang terjadi di masa lalu. Laki-laki itu juga merasa heran karena kejailannya kepada Tania tetap berlangsung hingga hitungan tahun. Al tidak dapat memahami semua itu. Kini dia mencoba untuk memejamkan mata.
hingga terlelap dan terbang menuju alam mimpi. Sebulan telah berlalu sejak pernikahan Al dan Tania. Dua insan tersebut masih saja menunjukkan sikap kalau mereka tetap bermusuhan. Semenjak kejadian Al mencium Tania malam itu, gadis tersebut makin membenci laki-laki yang membuat dirinya selalu kesal. Seperti hari ini, setelah mata kuliah selesai, Tania ingin pergi menghabiskan waktu berdua bersama Romi. Namun, tindakan Al sungguh di luar dugaan menurut gadis itu. Sang suami dengan tegas melarang rencananya. "Kamu gak boleh pergi. Apa hakmu larang-larang aku?" Tania menaikkan suara. "Jelas ada, karena aku suamimu. Aku benci dengan alasan kamu. Kenapa kamu selalu menggunakan status itu, Al? Apa kamu lupa kalau bagiku kamu itu bukan suami sungguhan? Dalam mimpi sekalipun, aku tidak ingin memiliki pendamping hidup seperti dirimu. Terserah kamu mau bilang apa, karena aku tetap tidak kasih kamu izin untuk pergi. Aku tidak perlu izin darimu." Tania segera menghampiri Romi yang sudah menunggunya sejak tadi. "Tania," Al memanggil sang istri, tetapi tidak dihiraukan. Tania dan Romi memasuki mobil lalu meluncur. Al merasa sangat kesal karena sang istri tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dia terlihat bingung sambil berdiri di samping mobilnya. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Bella datang menghampiri. Al tidak merasa bahagia walaupun dijumpai sang kekasih. "Sayang, anterin aku pulang ya. Hari ini aku gak bawa kendaraan. Tadi papa yang anterin." Bella merengek sambil menggandeng tangan Al. "Maaf sayang, hari ini aku gak bisa. Aku ada keperluan mendadak soalnya." Al menolak permintaan Bella. "Akhir-akhir ini kamu banyak alasan ya. Selalu aja gak bisa kalau aku ajak kemanapun. Jangan bilang kamu sibuk dengan istri settinganmu itu." "Bukan sayang, aku beneran ada perlu. Ngapain ngurusin Tania? Gak penting banget." Al memberikan alasan. "Kamu pasti bohong. Aku gak percaya. Kalau aku bohong dan gak setia sama kamu, gak mungkin sampai sekarang kita masih tetap pacaran. Toh kenyataannya aku sudah nikah. Tapi karena hanya kamu wanita yang kucintai, aku tetap mempertahankan hubungan kita." Al berusaha membujuk dan meyakinkan Bella. "Iya, aku percaya. Tapi aku pulang naik apa dong?" tanya Bella kepada Al. "Naik taksi online aja ya sayang. Aku buru-buru nih." Al langsung masuk ke mobil lalu meninggalkan Bella di parkiran kampus. "Al, kamu tega banget sih," teriakan Bella tidak Al hiraukan. Bella merasakan ada yang aneh dengan sikap kekasihnya akhir-akhir ini. Al bukan seperti yang dulu lagi, yang selalu memberikan perhatian dan peduli terhadap dirinya. Sekarang laki-laki itu selalu mencari alasan apabila Bella ingin menghabiskan waktu bersamanya. Bella sangat yakin kalau perubahan sikap Al ada hubungannya dengan Tania. Awalnya, Bella percaya kalau laki-laki yang menjalin hubungan dengannya sangat setia. Tetapi itu dulu. Untuk sekarang, keyakinan itu perlahan sirna. Sementara itu, Al masih berusaha mencari keberadaan sang istri. Dia tidak terima dan tidak ikhlas melihat wanita yang sudah dia nikahi sedang berduaan dengan laki-laki lain. Walaupun pria itu tahu kalau Tania pergi bersama Romi, kekasihnya. Al menyusuri sepanjang jalan menuju salah satu mal di Tanjung Pinang. Dia berharap kalau Tania akan mengunjungi tempat tersebut. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada mobil yang terparkir di samping Ramayana. Laki-laki itu segera memasuki area lokasi perbelanjaan tersebut, lalu memarkirkan kendaraan roda 4 miliknya. Al segera turun, tetapi sebelum melangkah meninggalkan tempat parkir, laki-laki itu melihat pemandangan yang membuatnya terdiam. Dia menyaksikan Tania sedang menikmati makan bersama Romi sambil suap-suapan, sambil bertatapan mesra di pujasera yang ada di dekat parkiran. Al tidak tahu kenapa hatinya terasa sakit menyaksikan pemandangan tersebut. Pria itu kembali memasuki kendaraan roda 4 miliknya, lalu meninggalkan tempat itu.
Sampai kapan Al bersikap aneh terhadap Tania?